hidup di Pekanbaru sama mencoba di Jakarta itu sangat berbeda gitu. Jadi merasa tertantang diri saya untuk magang di Jakarta. Asik, challenging. Kalau dari saya tuh ngejaga logat. Menjaga logat. Betul, kayak kayak gitu dong Pak. Saya ingin ketika saya magang itu saya nggak cuma dapat ilmu aja, tapi saya pengen culture-nya dapat gitu. Asik. Jadi saya tahu nih gimana sih kehidupan di Jakarta, saya tahu gitu. Wah, gimana makanannya itu gimana saya tahu. Jadi saya pengen cari daerah-daerah. Pokoknya saya harus keluar dari Sumatera. Halo PCR Squad, kembali lagi di Silver Voice. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik di PCR dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya nggak sendirian karena di sini saya lagi ditemenin sama teman-teman kita mahasiswa PCR yang kayaknya sekarang sedang berjuang, gitu. Tapi berjuangnya dalam sisi apa satu nih, gitu. Berjuangnya dalam sisi bagaimana caranya mendapatkan pengalaman dan meraih ilmunya yang sedang kerja praktik atau magang di ibu kota Jakarta. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Silver Voice. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh monggo kenalin diri dulu deh. Walaupun kayaknya sebenarnya udah pada banyak yang kenal gitu. Gak mungkin kan di sini pada nggak kenal, tapi boleh kenalan dulu biar teman-teman, biar PCR Squad semuanya bisa lebih kenal lagi dengan siapa aja nih teman-teman yang lagi ngobrol bareng saya sekarang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadi Priyata Wicaksono. Saya dari program studi teknik listrik angkatan 23. Sekarang saya sedang menjalani magang di PT NS Advance yang fokus di bidang data center. Oke, lanjut. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eros Dita Barus. Saya dari program studi teknik mesin generasi 23 yang saat ini sedang melaksanakan magang di perusahaan Sayap Mas Utama atau Wings Group sebagai mechanical drafter. Halo PCR Squad, perkenalkan nama saya Zulkarnain, saya merupakan mahasiswa generasi 23 teknik listrik Politeknik Kalteks Riau. Saat ini saya sedang melaksanakan program magang di PT Sayap Mas Utama atau Wings Group sebagai plant maintenance. Oke, berarti kita di sini lagi bareng ada Yaka, kita ada juga Zul ya. Nah, ini kan udah lumayan ya, sudah setengah jalan nih ceritanya melaksanakan magangnya di ibu kota gitu di Jakarta. Kayaknya kan sebenarnya kalau misalkan magang-magang di Jakarta kayak gini tuh sebenarnya banyak banget yang pengen deh. Tapi sebenarnya kalau buat kalian yang sudah merasakan beberapa bulan di sini sebagai anak magang yang lagi internship di perusahaan-perusahaan besar semuanya yang mungkin banyak orang yang pengen kesini juga. Boleh nggak kalau misalkan saya tanya ini, coba deh satu kata deh buat magang, pengalaman kalian di magang di Jakarta tuh gimana sih? Mungkin Zul, monggo. Apa Zul? Kalau dari saya sendiri mungkin ya menantang sih Pak ya. Menantang. Kenapa sih menantang? Kenapa? Karena dari Pekanbaru gitu menuju ke ibu kota. Karena kan suasananya hidup di Pekanbaru sama mencoba di Jakarta itu sangat berbeda gitu. Jadi merasa tertantang diri saya untuk magang di Jakarta. Asik, challenging. Zeta gimana? Kalau dari saya sendiri Pak, lebih ke seru ya. Karena kita bisa tahu, kita bisa belajar culture budaya di sini, makanan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak cuma sekedar dapat ilmu dari perusahaan, tapi dapat ilmu dari masyarakat sekitar. Asik, boleh. Ya Kak gimana Kak? Gitu. Kalau dari saya pribadi, wah banget sih. Wah, dua kata tuh. Wah ya. Wahnya berarti panjang gitu. Wah. Kenapa wahnya kenapa? Karena gini Pak, menurut saya apa yang diajarin di kampus tuh ternyata di industri itu lebih luas lagi Oke. range-nya. Jadi kayak nggak ketebak apa yang ada di industri dan apa yang ada di kampus tuh kayaknya perlu kita explore lagi. Wah, Jadi wah banget. wah sekali. Berarti kalau misalkan yang udah kalian lewatin nih ya, lebih deg-degan mana nih kalau misalkan magang di sini di ibu kota Jakarta gitu ya,
atau kayak presentasi yang ada di kampus gitu? Lebih gimana? Lebih deg-degan yang mana coba? Mungkin dari saya nih. Ayo Zat. Kalau dari saya coba sebenarnya lebih deg-degan magang ya. Apalagi kita kan, kalau saya kan background pendidikan kan SMA. Jadi nggak pernah nih magang sebelumnya nih. Ini menjadi first experience bagi saya kan, baru pertama. Jadi nerka-nerka nih gimana sih nanti di sana, bisa nggak nyesuaiin gini segala macam. Ya sudah sih Pak. Lebih ke magang sih, lebih deg-degan gitu. Hari-hari pertama gitu ya. Kalau deg-degan magang. Ya lebih greget magang Pak. Karena gini, karena kita di sana menghadapi kayak supervisor atau manajernya gitu kan, bakal bertemu gitu kan. Karena kadang sempat ragu sama diri sendiri gitu. Bisa nggak kita menyamai gitu apa yang kita dapat di kampus nanti bisa berkontribusi nanti di perusahaan. Lebih takut salah aja gitu Pak. Lebih gregetnya. Terus, ya kayak gimana tuh? Kalau dari saya sama kayak temen-temen Template ah. lebih greget magang sih Pak. Lebih dulu magang. Kenapa? Karena satu, walaupun dulu udah pernah magang pas di SMK, cuman mungkin para pegawai-pegawai tersebut tuh masa udah kuliah nggak bisa ini, masa udah kuliah nggak bisa ini, jadi harus lebih-lebih. Wow. Berarti ekspektasi jadi lebih tinggi. Ya berarti kalau misalkan di teman-teman tadi bilang semuanya ya kalau misalkan kita lihat beda ya. Kalau mungkin tadi Zeta karena backgroundnya dari SMA belum pernah rasa magang. Bener Pak. Betul kan SMA SMA? SMK. SMK, oke, berarti udah pernah ya sama kayak ya kan udah pernah ngerasain magang sebelumnya. Tapi bedanya apa sih? Kalau misalkan sekarang magang dengan level sebagai ini kan artinya bukan sesuatu yang baru. Pernah kalian lakukan sebelumnya buat Zul sama Yaka. Tapi ketika misalkan dulu waktu pas SMK pernah magang juga di perusahaan atau misalkan di instansi, sedangkan sekarang magang lagi tapi sebagai statusnya mahasiswa gitu. Bedanya gimana sih? Mungkin bedanya tuh kalau dulu tuh kan masih SMK kan Pak. Jadi masih bisa dimaklumi lah mungkin Pak. Apa itu? Lebih banyak toleransinya kayaknya di Iya kayak misalnya kan dulu saya di SMK tuh jurusannya TITL. Jadi fokusnya tuh cuman di instalasi listrik aja Pak. Oke. Nah kalau sekarang itu kan teknik listrik. Asik. Jadi apa aja yang berbau listrik tuh kayaknya harus bisa lah. Dituntut untuk bisa. Betul. Kalau sih gimana, ada bedanya apa? Ya kalau dulu sewaktu di SMK bedanya sama magang di SMK pada saat di mahasiswa sedikit ada perbedaan tapi nggak jauh berbeda gitu Pak. Kalau saya dulu pas di SMK tuh magangnya tetap kita sebagai anak magang tetap dikasih kepercayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek. Kemudian ya walaupun dalam skalanya sangat kecil gitu, bukan keseluruhan berkontribusi, tetapi dibimbing sama mentor-mentor yang ada di magang. Tetapi kalau yang saya rasakan sekarang di magangnya sekarang di mahasiswa, saya lebih dipercayakan nih project kamu selesaikan ini nih, kamu kerjain gitu. Tapi nanti misalnya kalau mentok apa segala macam nanti baru kamu tanya ke mentor. Ya lebih ke coba dulu dilakuin sendiri, nanti baru bila di tengah jalan atau ada kesulitan atau ada kendala nanti bisa berdiskusi dengan mentor atau pembimbing di belakang. Oke, berarti responsibility-nya lebih gede ya. Kalau dulu kayaknya terima, ya oke, masih toleransi gitu. Ikut. Kalau sekarang salah-salah, sudah selamat datang di kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Sudah mulai simulasi untuk benar-benar dunia nyata ya seperti apa. BTW sebenarnya gimana sih nyampe ke sini tuh gimana sih? Maksudnya sampai ke akhirnya bisa magang, milih untuk magang ke sini itu kemarin gimana? Memang hobinya sendiri atau memang ada kesempatannya atau kayaknya ikut-ikut teman-teman aja nih gitu? Gimana cerita? Kalau dari saya sih itu Pak, itu memang keinginan ya. Saya memang karena itu tadi saya ingin ketika saya magang itu saya nggak cuma dapat ilmu aja, tapi saya pengen culture-nya dapat gitu. Jadi saya tahu nih gimana sih kehidupan di Jakarta, saya tahu gitu. Wah, gimana makanannya itu gimana saya tahu. Jadi saya pengen cari daerah-daerah. Pokoknya saya harus keluar dari Sumatera. Pada saat itu. Oh, anak Sumatera Pride. Benar. Saya harus keluar dari Sumatera pada saat itu. Jadi saya pengen dapatnya itu di Pulau Jawa. Itu inceran pertama. Habis itu sharing-sharing nih sama senior-senior yang sedang magang juga kan. Akhirnya dapat lah di Wings. Ketemu di Instagram juga. Kebetulan lagi rekrut. Akhirnya ya udah apply di situ. Alhamdulillah diterima. Mantap. Ya Kak gimana? Kalau dari saya tuh
kemarin plannya tuh gini Pak. Gimana pun magang yang penting di luar Riau. Oke. Ada 2 opsi kemarin Pak. Kalau nggak di Batam, di Jakarta. Nah cuman saya mikir lagi. Kalau bisa yang jauh tapi low budget. Gimana low budget? Jadi gini Pak. Cerita lagi deh. Jakarta banyak saudara. Oke. Mas saya pun di Jakarta. Jadi tinggal sama Mas. Kan mengurangi biaya tuh Pak. Oke. Jadi itulah low budgetnya. Parameternya udah nambah ya. Bukan cuma kalau dari keluar kota, bukan luar kota lagi, luar provinsi, luar pulau. Ya, luar pulau. Dan yang bisa ada minus-minusnya, bukan plus ya. Meminus-minuskan. Meminus-minus Wah. Oke. Itu gimana? Ya sebenarnya di site Mas Utama ini sebelumnya kan di kampus ada global kan untuk mahasiswa yang kerja praktik gitu kan. Nah untuk global sebelumnya saya daftar juga dari mitra dari kampus juga. Namun belum rezeki di sana. Kemudian saya mencoba lagi nih ke kampus mulai dari kerja sama industri. Bahwasannya kampus kerjasama sama yang mana gitu yang bisa buka untuk program magang untuk anak listrik. Oh ada nih PT Site Mas Utama gitu. Nah jadi saya didaftarin gitu mulai dari bidang kerja sama industri gitu. Misalnya menyerahkan CV atau resume, kemudian dari bidang kerja sama industri menyerahkan data saya itu PT Site Mas Utama. Oke. Setelah di analisis cocok. Oke. Ada ini nggak sih? Maksudnya perbedaan antara ekspektasi versus realita? Yang kemarin misalnya, Jakarta begini, Jakarta tuh kayaknya enak, gitu. Di ibu kota negara tuh kayaknya seru, jadi warga 021. Nah, gimana? Ada ini nggak? Ada ekspektasinya yang bertolak belakang atau misalkan ternyata, mau udah sesuai sama pikiran kalian seperti itu. Kalau kita tidak ada, Iya, kalau masalah ekspektasi nggak sesuai itu banyak Pak di situ. gimana apa itu? Paling mulai dari kita kan Jakarta nih, pasti ramai segala macam. Dan mungkin karena penempatan gitu di Jakarta Timur ya kan. Ada kurang. Ternyata, lumayan jauh nih kalau mau ke kotanya nih, tempat yang ramainya nih. Nah gitu. Jadi ekspektasinya yang ramai tadi tuh ternyata salah. Kok mana macetnya kok nggak ada? Ada macetnya pagi doang Pak. Pagi doang. Tetap jam kantor ya? Iya, jam kantor. Jadi office hour ngikutin ya? Iya, office hour itu ngerasain juga macet-macet lantai. Oke. Kalau di Yaka sendiri gimana? Apa ya kebiasaan? Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Ya mungkin sesuai nggak sih sebenarnya apa yang dipikirin dulu waktu pas kayak tadi kan ya kan kayaknya lebih yang paling visioner nih ya. Tadi pengennya di sini terus begitu gitu. Nah sesuai nggak, bener nggak terjadi yang tadinya di luar pulau tapi low budget itu terus apa beda gitu? Kalau untuk tujuan awalnya tuh sebetulnya tercapai Pak. Cuman dulu bayangannya tuh kayak wah kayaknya emang harus ngejaga sikap. Terus bener-bener tegas lah kayak siap bisa. Ternyata enggak Pak. Kayak ya udah yang penting kamu magang ikuti aturan. Ya udah gitu Pak. Oke. Ikuti prosedur aman. Tapi hasilnya gimana? Artinya maksudnya bukan cuma sekedar itu doang dong, tapi tetap artinya apa yang dilakukan, apa yang kita yang dikerjakan tetap ini dong, bukan main aman dulu terus nih. Iya betul Pak. Oke. Nah jadi ya ketika misalkan tadi ternyata ketemu dengan ekspektasi yang kurang sesuai ya rasanya, kalian gimana? Maksudnya ya udah, artinya ya nggak seru deh, cabut aja lah gitu. Yang enggak dong. Gimana? Ada apa yang akhirnya kalian pikirkan atau misalkan kalian lakukan ketika misalkan ternyata ini nggak sesuai sama ekspektasi, terus mau diapain gitu? What's next? Ya mungkin kalau dari saya ya walaupun ekspektasi kita nggak sesuai gitu ya Pak ya kayak ekspektasi kami tadi ya ada kayak di Gunung Cek Kota itu ramai gitu bisa nanti pulang magang ada refreshingnya gitu, ternyata enggak. Ya dari kami ya tetap jalanin aja gitu kan, karena kan kalau untuk misalnya refreshing atau segala macam nanti kan di hari weekend gitu kan, Sabtu atau Minggu kita bisa jalan-jalan gitu. Susah ya, pulang kantor nggak bisa dikasih duit. Jauh ternyata. Ya, beneran aja. Benar. Baik. Areanya industrial ya berarti sana ya. Yang betul-betul soal industri Pak. Ya wajar sih kalau misalnya ada industrial gitu.
Oke lah. Terus gimana? Akhirnya kalian bisa beradaptasi di sini dengan semua gejolak-gejolak tadi itu gimana sih? Gimana cara adaptasinya? Sebetulnya kalau dari saya cara adaptasi itu mungkin untuk awal-awal tuh lebih banyak ngedengerin orang aja sih Pak. Kayak ganggu-ganggu aja. Tunggu ditanya baru, oh iya Pak, saya dari sini, dari sini. Cuman gimana ya? Kalau dari saya tuh ngejaga logat. Menjaga logat. Betul, kayak nah kayak gitu dong Pak. Adaptasinya adalah mengadaptasi lidah ya. Nggak keluar. Nah gitu dong Pak. Gitu. Jadi lebih ngejaga logat aja sih Pak. Oke. Gitu. Apa coba ya dulu juga mereka soal sini nggak ngerti. Iya. Buat nggak. Terus. Cerita? Kalau adaptasinya itu Pak ya sama sih sama Zul, pun sama-sama ngejalanin juga kan. Kalau saya tuh lebih ke, saya rasa itu seru ya. Kita bisa berbicara sama mereka dengan bahasa mereka, logat mereka kita pelajari. Akhirnya kita bisa ngomong. Sama nih nada omongan kita sama mereka. Saya rasa adaptasinya tuh seru gitu. Jadi nggak diambil pusing aja gitu. Pulang-pulang besok balik-balik sama kawan-kawan udah pakai logo. Sudah mulai kan? Di grup chat ya. Lu pada lagi ngapain deh? Karena kita memang harus maksa gitu Pak. Karena kita kan ketemu temen yang ngomongnya gitu kan. Kan saya kan di kampus di sana magang kan banyak dari universitas lain kan. Mereka kan ngomongnya gitu tuh. Kalau kita pakai bahasa kita kan gak enak nih, kita nyesuaiin sama mereka ujung-ujungnya. Lama-lama kita pasti sendiri. Adaptif banget berarti. Pasti adaptifnya beneran harus dijalanin gitu. Oke, nah artinya gini, dengan apa yang kalian lakukan tadi semuanya kan ketika misalkan sudah bisa ya oke lah, sudah beradaptasi, udah macam-macam yang dilakuin, udah dicoba gitu. Tapi artinya sebenarnya ketika yang dilakukan sekarang dari sisi pekerjaan sih sebenarnya, kalau dari sisi pekerjaan gimana? Sesuai nggak sih sebenarnya apa yang kalian pikirkan waktu dari awal? Oh tahu ternyata misalkan, nah kalian mungkin backgroundnya adalah teknik listrik, teknik mesin gitu ya. Sesuai nggak sih ketika waktu pas terjun ke lapangan sekarang dengan oh nanti berarti aku kalau misalkan di sana jadi ngerjainnya yang ini gitu, memang ini tuh yang dipegang gitu. Sesuai nggak sih sebenarnya? Kalau dari saya sebetulnya nggak sesuai Pak. Cuman nggak sesuainya tuh melebihi bayangan saya Pak. Wow. Karena di bayangan saya tuh teknik listrik tuh kalau nggak di lapangan panas-panasan begitu loh. Oke. Saya di gedung malah, di gedung dingin-dingin. Hantem banget. Gitu. Tapi masih gelap. Kurang Cahaya kurang. Cahaya, lightingnya kurang. Lightingnya Nanti kita tambahin. betul. baik. Jadi lebih jauh malah. Melebihi bayangan saya nih Pak. Kayak, oh ternyata saya tuh ngelidat. Terus nggak panas-panasan gitu. Masuk pagi, keluar udah gelap gitu. Nggak tahu ketemu matahari dong. Nah, ketemu dikit. Ya bentar, kalau misalnya data center terus panas ya kacau. Hancur. Betul. Dingin memang. Minus berapa? Kadang-kadang malah data center gitu. Nah, itu gimana? Ya kalau saya sendiri sangat sesuai sih Pak menurut saya, karena dari awal saya pengen magang gitu, saya pengen di posisi ini dan saya pengen megang ini gitu. Tapi misalnya di kampus saya mau pelajari tentang yang namanya ada program PLC namanya, singkatannya PLC. Nah di perusahaan saya juga pegang itu gitu. Jadi sejalan apa yang saya dapatkan dari kampus, dari apa yang saya dapat kerjakan di sini dan posisi yang di departemen saya di perusahaan sangat sesuai, dan jadi lebih bisa gimana bilangnya, apa yang kita dapat di kampus itu kita bisa terapkan di industri gitu ya, walaupun level yang kita dapatkan di kampus itu hanya dasar, dan adapun nanti pengembangannya di perusahaan nanti kita bisa pengembangan dan belajar dengan yang sejalan lah. Gitu kan? Kalau saya sendiri sih Pak itu pertama itu pasti karena saya belum pernah magang nih kan, ekspektasinya tuh pasti istilahnya kalau kita bilang tuh overthinking jadi ya. Kalau dengan rasa takut ini, takut nggak bisa ngejalanin desain ini segala macam, karena kan saya ambil kan departemennya tuh mechanical drafter. Nah jadi pasti berhubungan dengan desain, dengan gambar gitu. Jadi saya wah ini bisa nggak, dan ternyata sampai di sana itu mereka di sana benar-benar welcome, diterima kita. Apalagi ternyata satu kantor itu ruang lingkup saya itu ternyata mereka tuh jurusan teknik mesin semua, alumni teknik mesin semua. Jadi itu benar Pak. Jadi saya merasa benar-benar diterima di situ. Kemudian kalau untuk ilmu sama mungkin seperti bilang Zul tadi,
yang kita dapatkan di kampus itu kan mungkin dasarnya saja. Nah jadi di perusahaan itu benar-benar diperdalam. Jadi saya yang awalnya itu kurang pede dengan skill, sekarang saya merasa pede. Jadi saya mau menjual gitu skill saya. Jadi saya berhasil istilahnya. Karena saya di perusahaan dipakai gitu. Mereka menyuruh saya buat, oh ini ada project, kerjain tanpa ada campur tangan mereka. Jadi kita cuman tunjukin ini udah selesai, oh ini revisi, kerjain lagi. Seperti itu. Jadi saya ngerasa ekspektasi yang overthinking karena dari SMA itu nggak berlaku semua. Oke. Iya. Walaupun pasti ada di awal-awal mungkin ada ini nggak sih sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga, tapi memang muncul ya. Berarti ketika ada pikiran-pikiran kayak insecure, oh ternyata Benar. kita dari daerah gitu ya. Ya oke lah, kita ngomongin beliau mungkin masih out of radar kadang-kadang soal ini. Bahkan kalau misalkan nggak tahu teman-teman apakah pernah ngerasa ketika waktu pas sampai di tempat di perusahaan itu kerja, akhirnya ada yang nanya dari mana political text Riau, dia di mana ya, di Kalimantan gitu. Nah, pernah momen-momen seperti itu akhirnya yang bikin insecure gitu ya, akhirnya tadi muncul itu. Tapi ketika itu muncul ternyata ditunjukin hasilnya yang baik. Asik, keren banget. Skill yang kita punya pun jauh beda dengan kampus-kampus lain, bisa terus saing lah gitu. Oke, nah ngomongin itu lanjut gitu Dejo. Ya ketika misalkan tadi kita kalian ketemu dengan yang teman-teman yang sesama magang, ya sesama yang internship dengan kampus-kampus yang lain lah gitu. Kita nggak perlu sebut ininya, tapi ketika misalkan kalian ketemu dengan dari teman-teman di sana, maybe yang dari top 10 university yang ada di atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, muncul lagi nggak sih sebenarnya yang dari minat tadi? Kalau dari saya sih awalnya tuh muncul, Pak. Jadi muncul karena kan, wah ini nanti karena dia dari kampus-kampus, ya kita tahu lah penguasa-penguasa Indonesia kan gitu. Nah, jadi ini kayaknya bakalan lebih dipakai nih sama pekerja di sana. Nah akhirnya setelah beberapa bulan, saya ngerasa, wah biasa aja gitu. Serius, biasa aja. Jangan. Saya rasa oh, kita masih bisa nih ya gitu. Jadi makanya saya benar-benar ngerasa overthinking itu nggak berlaku pada awal itu. Coba. Jadi saya berhasil ngejual skill saya yang punya. Akhirnya mereka mau nyuruh saya. Saya takutnya tuh saya disuruh ini nggak tahu, nggak mau, nggak pandai gitu. Jadi mereka malas nyuruh. Ujung-ujungnya kita di kantor nggak ada kerjaan, buat kita jadi nggak nyaman. Dan kan di kantor kan tidur-tidur doang nih. Mainnya makin buruk, nggak nyaman. Enak dia, awet dia gitu. Ternyata yang dipikirin nggak goya, masih bisa bersaing gitu ya. Apalagi tahu Wings tuh kan, usaha gede kan. Takut pekerjaannya kayaknya profesional gitu. Jadi akan gue kerja ternyata nggak bikin semangat. Interaksi dengan karyawan yang mungkin bukan intern tapi memang yang employee yang di sana itu seperti apa? Maksudnya ada ini nggak sih, ada kecanggungan atau apa, atau misalkan kayak tadi ternyata yang kita takutkan, oh ternyata mungkin kita akan mikir anak daerah gitu. Terus setelah menunjukkan seperti itu bagaimana komunikasinya dan ini berinteraksi seperti apa? Sebetulnya kalau dari komunikasi interaksi sama pegawai perusahaan tersebut, Pak, itu saya bisa bilang nyaman banget sih, Pak. Karena dengan saya yang awalnya ngejaga logat banget nih, akhirnya perlahan tuh memang dibiasain sama dia kayak contoh, lu udah makan nggak? Mau ikut gua makan nggak? Oh boleh bang, saya mau ikut abang makan dia. Udah nggak apa-apa, manggil lu gue juga nggak apa-apa. Cuman karena saya segan kan, jadi kayak oh yaudah tetap abang saya gitu, Pak. Nah terus kalau misalnya masalah pekerjaan itu tuh ada yang lu nggak ngerti nggak? Kalau lu nggak ngerti ngomong aja, jangan diem-diem. Jadi tanyain aja. Nah kebetulan data center ini merupakan hal baru banget buat saya. Jadi nggak bisa diem dan pokoknya harus tahu. Karena diajarin di kampus gitu juga, Pak. Gitu sih. Jadi, ya kalau untuk komunikasi dengan karyawan di perusahaan ya Pak ya, ya sebenarnya sama aja gitu dengan di kampus, yang dimana kayak kita berkomunikasi dengan dosen, dengan apalagi di perusahaan juga kita berjumpa dengan ya yang berada di atas lah gitu kan. Ya bagaimana kita menyesuaikan dengan karyawan itu tegak sopan, terus apabila ada yang perlu ditanyakan, tanyakan dengan ya apa yang diajarkan lah gitu dari kita kecil gitu, bagaimana cara komunikasi dengan
orang yang lebih tua dari kita, orang yang penting lah. Jadi ya sebenarnya sama aja itu untuk ya menyesuaikan diri bagaimana kita nggak siap aman lah gitu Pak. Dengan Oke. Kalau kita ngomongin misalkan dari teman-teman udah bahas apa yang kita bahas dilakukan di kampus, kita teman-teman terapin di perusahaan. Sebenarnya kalau misalkan kita pengen tahu untuk skill deh, kemampuan atau misalkan ya hard skill, soft skill yang di kampus teman-teman dapat dan yang terpakai misalkan di perusahaan itu, kalau sih sebenarnya maksudnya kira-kira ilmu yang seperti apa sih yang benar-benar akhirnya ini kepake nih di sini ternyata emang seperti ini nih gitu. secara kalau menurut saya enggak, kalau secara ilmu secara soft skill itu. Kalau menurut saya itu kalau di departemen saya problem solving Pak. Karena yang di tempat saya itu kan plant maintenance gitu. Bagaimana kita di sana banyak mesin-mesin produksi gitu. Ya apabila terjadinya mesin breakdown atau nggak jalan gitu, otomatis kan nggak produksi mesinnya gitu, nggak menghasilkan produk. Nah jadi bagaimana kita mempunyai skill problem solving itu, kita bisa menyelesaikan. Oh kalau terjadinya mesinnya begini, kayak gini loh step-step untuk menyelesaikannya itu. Nah kalau itu untuk dari sisi soft skill menurut saya. Kemudian kalau untuk di sisi teknis, apalagi di bidang saya di teknik listrik, ya saya megangnya tentang PLC. Nah jadi dan HRG, jadi lebih ke PLC sama HRG lebih didalami untuk kalau secara teknisnya gitu. Tapi kalau secara soft skill itu problem solving gitu. Ini bisa dimaksud. Nah, Jota, Kalau dari saya sendiri itu sih sebenarnya di soft skillnya itu public speaking kita ya, karena di sana tuh saya setiap minggunya harus ada laporan presentasi dan dihadiri oleh orang-orang petinggi di departemen saya seperti itu. Jadi untuk soft skillnya itu memang public speaking itu harus ya gimana kita merangkai kata-kata baik lah gitu untuk ngomong di depan mereka gitu supaya citra kita juga baik gitu. Kalau untuk hard skillnya sih tadi di drawing ya sih, di desain, terus gimana kita bisa tetap tenang jadi fokusnya tuh nggak buyar di mana-mana. kalau sebut bikin desainnya Kalau semua nih. Marah orang mekanik. sisi ya, kudu presisi ini loh. Kalau dalam desain mesin, wah harus benar-benar memandang. Ya kan gimana? Kalau dari saya sebetulnya nggak jauh-jauh jawabannya dari Zeta sama Sinzul. Yang pertama public speaking, habis itu problem solving. Yang ketiga nih ini Pak, sifat kepemimpinan. Soalnya jadi kalau di perusahaan saya itu memang apa ya, harus berkomunikasi langsung sama user Pak. Jadi istilahnya mungkin ada beberapa user yang ini gimana ya, Jadi sebelum kita mengerjakan ini, kita harus tahu dulu hal ini. Apa yang mau kita kerjakan tuh harus di luar kepala kita dulu. Jadi itu sih mungkin sifat kepemimpinan harus ada di diri kita sendiri. Asik. Berarti kalau misalkan kita tanya nih, kalau apa sih sebenarnya kayaknya yang paling membantu gitu, membantu teman-teman dari PCR kemarin akhirnya terjun ke dunia industri sekarang? Ya yang paling membantu kalau menurut saya ya dari perusahaan dari kampus itu ada bidang kerjasama industri gitu kan. Karena kampus menjalani kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tentunya kayak perusahaan di magang juga, dan ada perusahaan lain yang bermitra dengan saya. Dan dari saya sendiri kasusnya saya bisa magang dan dapat juga dari kampus, kerjasama dari kampus ya sangat berguna lah gitu. Maksudnya kampus menyediakan kerja praktik untuk mahasiswa bisa bagaimana melihat gitu, bisa terjun langsung bagaimana nanti mereka lulus dari kampus bisa langsung kerja, mereka udah pernah magang gitu, jadi nggak terkejut, udah tamat nanti nggak terkejut dan ngapain gitu, ada pernah magang, ada fasilitas dari kampus ya kan. Kalau dari saya nih Pak, di kampus tuh kan dididik disiplin. Jadi masuk jam 7 harus di kelas sebelum jam 7. Lebih dari jam 7 nggak boleh masuk. Nah itu kebawa sampai sekarang Pak. Jadi saya masuk jam 9. Nah kan kita sama-sama tahu nih
bahwasannya kondisi di Jakarta macet, apalagi pagi. Nah, jadi kita emang udah ngeplan, oh berarti saya harus berangkat jam 8, nge-spare waktu. Biar nggak keburu-buru di jalan, biar nggak ugal-ugalan, yang pasti nyampe sana aman, nggak telat. Itu sih Pak. Kita Kalau dari saya sih gak jauh-jauh juga ya Pak. Itu juga sih. Maksudnya opininya. Oke. Opininya gak jauh-jauh banget itu. Disiplin pasti, kita bangun pagi terus, masuknya juga cepat. Kemudian di PCR itu kan busana kita benar-benar diperhatikan Pak. Harus formal. booming ya. Di saat saya selama saya magang itu selalu kemeja-kemejaan semua. Pakai polo juga saya nggak pernah. Pakai kemeja-kemejaan gitu. Jadi ke bawah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ternyata sampai bawah ya. Grooming. Tepat ya bener ya. Selain dulu. Padahal waktu di awal-awal kan bagaimana? Apa sih harus pakai Iya benar. rasa kan karena itu dia di situlah ibaratnya ya mungkin kita dari sisi mental itu sebenarnya tujuan utama kita ke sana ya akhirnya ya sekarang perlu kalian merasakan gitu ini. Nah, tapi kalau misalkan dari pribadi masing-masing sebenarnya sejauh mana sih kayak ngerasain ada dampak atau perubahan setelah udah terjun yang pertama tadinya mungkin dari cuma di kelas di kuliah di kampus terus udah ke perusahaan Jakarta gitu yang kita tahu tadi dengan segala hiruk pikuknya gitu. Nah apa perubahan apa yang sebenarnya udah kalian rasakan dengan beberapa bulan setelah magang di sini? Kalau saya mungkin gini Pak, nggak bisa nyepelin orang Pak. Apapun yang keluar dari mulut orang tetap harus kita perhatiin, nggak pandang bulu, nggak pandang ras. Siapapun itu tetap harus diperhatiin jadi menghargai, respect lah tentu Pak. Respect karena bisa jadi siapa yang kita anggap rendah ini bisa jadi ilmunya lebih daripada kita Pak. Kayak gitu. Jadi harus apa ya istilahnya, memperhatikan lah orang berbicara. Ya kita Apa yang dampak apa sih? Ada perubahan apa sih sebenarnya yang akhirnya terasa setelah magang di sini gitu? Itu ya Pak sih, respect kita juga harus terasa banget gitu. Karena kan kita kan intern nih, pakai ID card yang sama-sama pekerja. Ketemu sama yang pekerja di bawah gitu. Pasti mereka panggil kan Pak gitu. Nah, kadang-kadang kita nih langsung tegap dada nih. Wah, jalan gini nih, saya lebih ini lebih itu. Wah, gitu. Jadi kebiasaan sapa menyapa itu tetap dipakai juga jadi gitu. Lebih kita menghargai gitu. Meskipun mereka juga pekerja di situ yang mungkin kelasnya lebih bawah, cuman kan ilmunya lebih banyak dari mereka gitu. Kita kan nggak seberapa di mereka sih gitu. kalau Jun Ya kalau dari saya sendiri Pak, apa yang meningkat dari diri saya gitu. Ya kalau diri saya sendiri ya balik karena saya dulu ya kalau kuliah di Pekan kan tinggal sama orang tua nih. Ya. Sekarang saya merantau dari luar Pulau Sumatera gitu. Ya otomatis saya bisa lah gitu. Bagaimana memanage diri saya sendiri, terus apalagi kayak mana manage keuangan gitu kan. Apalagi ya saya pernah merantau jauh gitu kan. Terasa gitu. Ngomong bahasanya ini loh ternyata jauh dari orang tua, terus kan gimana cara ngatur uang, terus besok makan apa gitu kan. Ya terasanya di sana itu untuk diri saya sendiri. ada budes lagi. Budak. Payah. Ada sarmi. Wah, ayo sudah mulai kangen masakan Rumbai. Aroma Rumbai. Asli. Sahabat beberapa bulan lagi. Tapi ngomong beberapa bulan deh. Artinya kan dengan kondisi kalian sekarang sedang magang di sini. Artinya ke depannya seperti apa? Setelah melihat dengan kondisi seperti ini loh gitu. Dunia nyatanya kalau misalkan kita lihat lah. Walaupun ibaratnya tadi kan listener juga teman-teman udah pada bilang kalau misalkan meskipun kalian anak-anak magang atau intern tapi kan tetap biasanya mereka pun mencoba untuk menganggap teman-teman di sini adalah setara seperti karyawan pada umumnya yang lainnya, apalagi sebenarnya yang kuliahannya. Kalau yang SMA mungkin ada tadi perbedaannya sedikit. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu dengan pengalaman sekarang, kebayang nggak sih akhirnya kalau misalkan untuk kedepannya karir-karir teman-teman di
nih kayaknya itu aku cocok di sini deh gitu. Aja udah ya gitu. Misalkan ada offering ternyata tiba-tiba misalkan kayak ya Zeta tadi mungkin dengan beberapa project yang udah dipakai gitu ya di perusahaan sekarang. Nah ternyata ya ntar di sini aja lagi gitu. Lanjutin aja gitu. Gimana? Pada dengan kondisi sudah melihat sekarang udah makin kebayang gak sih sebenarnya kayaknya nanti karir gue udah sangat sih kayak gue bisa sih. Gimana? Dari Zoom. Kalau dari sebenarnya Kan masih nyaman ya. Sempat kepikiran juga buat udah nih kita lanjut di sini aja lagi terus gitu. Cuman karena gini loh, saya kan mahasiswa nih, nggak punya tanggungan apa-apa. Jadi saya masih ingin bebas, saya masih ingin cari hal baru, saya masih ingin pelajari hal baru, mumpung masih bebas gitu. Jadi kalau pindah perusahaan nantinya, ternyata di perusahaan lainnya itu kurang nyaman dan sebagainya macam, kan gak ada tanggungan. Gitu Pak. Jadi saya pengennya tuh gitu. Kita cari dapat ilmu, saya di sini dapat ilmunya itu kan drafter, mechanical segala macam. Nah, saya pengen nanti dapat ilmu lain gitu. Saya cari ilmu lain karena mumpung saya masih mahasiswa, saya masih bebas gitu. Buat sana kemari nggak ada tanggungan dan sebagainya. sport. Benar. Lalu gimana? Ya, kalau untuk saya ini sebenarnya saya pengen masih lebih explore ya Pak, karena kita masih magang gitu kan. Bagaimana sebenarnya udah bisa menentukan arah mau kemana gitu. Tapi ada impian saya selain di sini. Jadi untuk saat ini ya ini jalannya udah jalaninnya dulu gitu. Intinya ternyata nanti misalnya ada rezeki lain gitu, kita bisa sampai ke impian kita gitu, bisa di bidang di luar dari bidang ini, kenapa tidak gitu. Intinya dapat pun kita di impian kita udah punya skill yang ini loh gitu, jadi bisa menambah skill yang kita punya gitu, bisa lebih menjual dirinya lebih tinggi gitu kan. Udah mulai makin banyak ya terisi gelas sih kayak Oke. Ya kan gimana? Kalau saya mau explore lagi sih Pak. Bukan berarti sekarang saya nggak nyaman di posisi ini di perusahaan ini, enggak. Cuman seperti yang saya bilang di awal tadi, ingin membuka pandangan lebih luas lagi, ingin cari hal baru lagi lah. Begitu sih Pak. Muda ya, makin pengen explore di lebar dulu lah ya. Bener. Gak apa-apa. Artinya memang salah satu tujuannya kan sebenarnya tujuan dari internship itu kan itu. Jadi artinya kalau sudah punya pengalaman nih, kalian dapat ilmu praktikalnya yang ada di industri yang paling ambil set sebanyak-banyaknya yang nantinya bisa benar-benar jadi bekal juga kan yang ke depannya. Mana pun nanti berada dengan kesibukan apapun atau dimanapun. Jadi ya kemarin masih mimpinya masih dari Pekanbaru ke Jakarta, siapa tahu nanti untuk nextnya bisa yang ke paspor, wis, bisa yang ke luar negeri. Oke, nah sejauh ini berarti kalau misalkan dari teman-teman lihat, apa sih sebenarnya yang kayaknya benar-benar udah apa ya? Ini udah kayaknya ini sesuatu yang benar-benar ini nih yang baru yang akhirnya ditemuin waktu di magang ini gitu, yang kayaknya yang benar-benar bisa pakai untuk ke depan gitu. Apa sih ada hal baru nggak kemarin akhirnya ditemukan ketika magang ini sehingga nanti kayaknya ini bisa nih belum diadaptasi. Kalau dari saya sih itu Pak, itu tadi ya di bagian desain kemudian di drafternya gitu. Jadi selama di kampus tuh kan kita kan nggak ada ininya, nggak ada fokusnya ya. Kampusnya kan fokus ke ini, fokus ke itu kan nggak ada. Jadi memang kita pelajarin semua dasarnya. Jadi pas saya di perusahaan itu benar-benar ditajam. Jadi saya sebenarnya bingungnya di situ. Kalau saya keluar dari sini, saya cari tempat lain, belum tentu saya dapat departemen yang sama untuk menambah skill saya sebelumnya. Jadi kalau saya lepas juga, saya takut nanti ya lupa udahan gitu Pak. Jadi saya bingung nih. Dan saya lihat juga prospek kerjanya tuh ya enak gitu. Kayak pekerja-pekerja di sana tuh kerja di ruangan ber-AC, fasilitas juga dapat semua segala macam. Jadi waduh skillnya bagus nih ke depannya. Impiannya langsung di depan mata kita gitu. Prospek kerjanya langsung depan mata kita gitu. Jadi kalau untuk saya sih itu aja sih Pak, di bagian desain itu dipertajam lagi gitu. Oke. Coba Mungkin dari Zoom. nunggu dulu deh kayaknya. Sama kayak Mungkin kalau Gak jauh berbeda. gitu kan.
Ya gimana? Nah, kalau menurut dari saya ya Pak, yang saya jalani sekarang gitu kan. Ya sebenarnya yang di pertama yang saya jalani sekarang itu ada misalnya di konsumsi produksi terus atau di panel-panel gitu kan. Nah, kalaupun misalnya untuk improve gitu kan ke depannya bagaimana, ya sebenarnya banyak sih yang dibutuhkan gitu di bidang ini itu. Karena tadi saya bidangnya di plant maintenance, tapi saya bukan fokusannya di maintenance saja, tapi di project produksinya itu. Jadi ya secara apa namanya, yang apa yang kita dapatin ya bisa lah untuk kita untuk menjual diri nanti itu untuk menaikkan value diri gitu. Oke. Ya Kak. Sama. Ini beda. Kalau dari saya pribadi, hal barunya tuh mindset sih kayaknya Pak. Jadi awalnya tuh saya mikir, oh saya selesai kuliah harus apply kerja di sana sini. Setelah di magang ini saya jadi ada pemikiran kayak, oh berarti saya selesai magang ini bisa buka usaha baru. Kayak, oh saya bisa bikin panel ini, saya bisa bikin panel ini itu. Yang penting kita punya relasi, kenalan di mana-mana aja. Itu mudah-mudahan adalah jalannya. Gitu. Malah ngebuka pikiran baru ya. Iya betul Pak. Jadi perusahaan. Jadi bos sendiri gitu. Amin. Bisa udah. Yes. Mantap. Ya, karena memang ada yang sana juga kan ya. Selain juga kalau misalkan kita di industri pun berarti ya membuka bukan hanya sekedar berada di apa namanya di industri sebagai di perusahaan, tapi kan membuka peluang sendiri kan ya. Mana membuka peluang kerja ini lagi kan ya peluang pekerjaan, lapangan pekerjaan lain gitu buat main. Keren. Oke, ada ini nggak sih maksudnya mungkin kayak Harmoni yang perlu dihindari juga, dan buat teman-teman dan buat adik-adik deh, gitu. Buat adik-adik kelas kalian nanti yang akan magang ke di Jakarta terutama ya, gitu. Apa sih kayaknya ada hal-hal yang kamu perlu hindari, jangan ya dek gitu. Apa nih yang sudah kalian temuin ternyata kayaknya gak usah gini deh, gak usah gitu, kayak misalnya tadi contohnya salah satunya mungkin jangan insecure tadi ya gitu. Karena ini tapi mungkin dari masing-masing seperti apa, gimana kalau ada ini enggak, ada hal-hal yang kayak perlu dihindari ya. Ya kalau dari saya Pak ya, kalau masalah hal-hal yang harus dihindari gitu ya. Ya intinya pertama sikap kita lagi Pak. Bagaimana, karena kan di kampus nilai PCR sangat dijunjung tinggi gitu kan. Ya jangan apa yang kita didapatkan di rumah kita gitu kan. Ya di luar di Jakarta dengan budaya yang berbeda, udah kita hilangin, jangan gitu. Intinya tetap jadi diri sendiri gitu. Ya tadi walaupun saya sempat merasa takut salah gitu kan. Jangan ya ternyata hal itu gimana ya? Ternyata enggak gitu. Jadi jangan takut salah gitu. Bagi kawan-kawan atau dari adik-adik nanti yang bakal melaksanakan magang juga gitu kan. Jadi apa yang udah kami sharing gitu kan, ya balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya gitu kan Pak. Bagaimana dia menyesuaikan dirinya nanti gitu. Kayak kalau dari saya, sikap dan nilai-nilai yang udah kita dapatkan di kampus atau dari rumah gitu kan, jangan pernah rasanya kalau misalnya ada budaya yang di daerah tempat itu gak sesuai, ya jangan diikutin nih. Berarti kuncinya adaptasi tadi boleh, tapi jati diri jangan. Keren. Ya kan? kalau saya Pak, mungkin yang harus dihindari itu sifat takut mencoba, nggak percaya diri, itu harus dihindari banget. Karena kalau misalnya kita nggak berani nyoba, mau sampai kapan kita stuck di sini. Jadi ya mau nggak mau kita harus lebih dari sebelumnya, harus terus lebih. Terus. Oke. Zeta, bagaimana? Kalau dari saya Pak, itu yang untuk dihindari sih tadi pertama itu insecure, pasti jangan terlalu banyak overthinking gitu, karena kita nggak tahu juga kan gimana di lapangan nanti. Akhirnya karena overthinking yang berlebih itu padamkan niat kita jadinya. Kita kan nggak tahu nih batas keberanian orang itu kan beda-beda.
Jadi mungkin karena overthinking yang berlebih akhirnya takut mencoba, jadi nggak mencoba sama sekali. Padahal kan kita nggak tahu hasilnya di sana gimana. Nah kemudian jangan pernah punya niat untuk magang di Jakarta itu buat liburan. Itu jangan pernah. Karena bakalan niat kita aja udah salah, pasti jalaninnya juga nggak bakal benar gitu. Kayak coba kalau tepat kalau dari Jakarta balik liburan. Iya, itu dia. Boleh, tapi ingat macet. Tetap oke. Nah, apa sih sebenarnya kita dari ujung nih ya, sama sih nanti bisa sharing dulu ke apa yang kalian rasakan dan mungkin bisa kalian cari ke teman-teman atau misalnya adik-adik. Aku benar-benar kayaknya pengalaman yang paling berharga banget yang kalian temui selama beberapa bulan magang di Jakarta ini selama jadi warga 021 di mana apa nih? Apa yang udah ditemukan nih rasanya kayaknya ini mantep banget nih value yang kayaknya bisa banget dipakai buat ke depan. Devin, itu dari akal. Ya udah gimana kalau dari yang teman-teman nanti gimana? Ayo Kak. Tadi pengalaman gimana tadi Pak? Hal apa nih yang kayaknya ketemu nih yang pelajaran benar-benar yang kayak paling berharga banget yang akhirnya ketemu nih di sini gitu. Yang pertama respect ke orang Pak. Itu memang nggak bisa dipungkiri, emang harus ada di dalam diri kita sih Pak. Karena mungkin beberapa teman-teman saya di Pekanbaru itu kayak memiliki kebiasaan kalau udah deket itu si ini gampang. Jadi kalau bisa boleh seperti itu, tapi lihat situasi dan kondisi karena belum tentu orang tersebut cocok sama apa yang kita niatkan. Nah, misalnya niatnya bercanda, tapi orangnya nggak cocok, nggak nerima kan bisa jadi pergesekan. Ada gesekan nih. Cerita gimana? Kalau dari saya sih, pengalaman itu mungkin cara kita beradaptasi. Nah, kembali lagi yang kayak dibilang tuh. Saya ada ketemu orang di perusahaan. Jadi dia asalnya dari Sumatera. Nah, saya ngomongnya ini udah rada berubah nih logatnya. Sementara dia masih pakai logat Sumatera, jadi saya ngerasa malu. Dia udah 3 tahun, sebentar saya baru berapa bulan di situ. Jadi jangan kita lupa sama jati diri. Itu sih Bang. Jangan lupa jati diri ya. Ya deh, buat penutup saya coba minta sama teman-teman menurut teman-teman apa nih kira-kira arti dari magang nih buat masa depannya seperti apa sih? Saya boleh jawab dulu ya Pak? Tadi nolak karena oleh kita tahu ya. Silakan. Kemarin saya bilang closing dari yang karena tujuh. Ya apa Kak? Arti magang itu kayak ini emang benar-benar latihan menuju real life-nya manusia. Real. Jadi kalau sebelumnya tuh kita masih masih ada orang tua kok, masih ada abang kok, masih ada si inilah itulah aman. Jadi latihan emang harus mandiri, apa-apa harus bisa, struggle sendiri juga harus bisa diatasin. Ya emang latihan untuk menuju real life lah. Terima kasih. Iya betul simulasi. Oke, itu Gimana ya? Arti dari magang Pak ya. Arti dari magang yang saya jalani saat ini ya sangat menentukan lah. Bagaimana dari magangnya ini ya walaupun saya sebelumnya udah pernah melaksanakan magang juga gitu kan. Dan ini magang yang kedua kalinya bagi saya walaupun tapi berbeda. Dulu waktunya siswa, sekarang mahasiswa itu. Ya sangat berarti yang dimana apalagi sekarang kita G23 teknik listrik dan teknik mesin, bentar lagi mau lulus kuliah. Berarti berapa semester lagi? 2 semester lagi gitu kan. Ya bakal menjalani yang namanya mencari kerja gitu kan. Bakal cari lowongan kerja di LinkedIn dan sebagainya gitu kan. Ya inilah salah satu pentingnya gitu bagi saya melaksanakan magang ini karena memang inilah kerja nyata menurut saya, apalagi di tempat kami juga dikasih project dan bahwasannya udah kayak karyawan di sana gitu, dari kasih kepercayaan menyelesaikan project. cerita.
Kalau dari saya Pak, nggak jauh beda juga sih dari teman-teman yang lain yang kan gitu. Magang ini benar-benar berarti gitu karena kan tujuan kita kuliah itu kan buat kerja. Nah, jadi di magang ini kita dikasih simulasi kerja, kita dapat gambaran ke depannya gimana. Bahkan nantinya ada MBKM juga. Jadi bisa keberlanjutan. Selesai dari MBKM juga kan jaraknya itu nggak terlalu jauh. Jadi kita masih punya koneksi nih sama orang-orang di perusahaan gitu. Jadi saya ngerasa hal-hal yang seperti ini, simulasi-simulasi kerja ini sangat berarti gitu bagi saya. Mungkin bagi teman-teman yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Gitu kan. Oke. Akhirnya banyak banget ya setelah ketika ya tadi simulasi real life-nya, bagaimana implementasinya dan juga nanti ke depannya banyak hal-hal baru yang akhirnya ditemuin dan nanti bisa menjadi bekal untuk di masa mendatang kalian sendiri. Oke. Wah, seru ya. Artinya banyak hal baru sebenarnya yang bisa kita dapatin dari cerita-cerita teman-teman. Jadi terima kasih ya udah sharing-sharing sama kita di Silver Voice ya. Lagi-lagi ini adalah dalam rangka menyemarakan 25 tahun PCR di mana Politeknik Kalteks Riau sudah tahun ini di 2026 sudah berusia 25 tahun. Kita sedang merayakan ulang tahun perak PCR. Artinya dengan dari cerita teman-teman tadi itu kita sudah bisa merasakan ya mungkin Bapak Ibu dosen semuanya pasti merasakan ya. Artinya dapat apa yang kita deliver di kelas, di kampus itu benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik dan nggak cuma sekedar selesai di kelas aja tapi benar-benar terpakai di dunia nyata. Terima kasih ya teman-teman sudah mau sharing-sharing di sini dari pengalaman sederhana di dunia magang lahir kesiapan untuk menghadapi dunia profesional yang sesungguhnya. Kami semua hari ini pamit undur diri dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di Silver Voice episode berikutnya. Bye-bye.